历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Dan jika suka videonya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan bahwa Kaisar Mingyong telah menceritakan rahasia tersembunyi dari sepasang pedang Qingyan dan pedang Qingyue, yaitu teknik tinju Raja Neraka. Dan siapa yang bisa membuka segel rahasia itu, akan langsung diangkat menjadi putra mahkota. Dan saat ini di kediaman Selir Shu, ibu dari Pangeran Mingyu. Mingyu merasa sedikit putus asa. Kakak pertama dan adik keenam memiliki latar belakang kuat. Mereka pasti bisa menemukan ahli senjata spiritual tingkat 4 atau ahli formasi tingkat 4, sementara aku. Mendengar ini, Selir Shu mengerutkan alisnya. Dari mana kau mendapatkan pedang ini? Aku mendapatkannya di rumah lelang Pavilion Shengdan. Rumah lelang? Qinyang. Saat itu juga, mata Mingyu bersinar dengan penuh harapan. Qinyang. Mingyu teringat kembali bagaimana Qinyang begitu percaya diri saat melelang pedang itu sebelumnya. Dia pasti tahu bahwa pedang ini bukan pedang biasa, itulah sebabnya dia begitu yakin. Ibu, aku mengerti sekarang. Aku akan segera menemuinya. Mingyu segera bergegas pergi. Melihat putranya yang tampak begitu bersemangat, Qin Shuiwei hanya bisa menghela napas pelan. Orang tua kesepian. Hamba di sini. Di dalam ruangan, sosok bayangan muncul dengan tiba-tiba, tanpa suara, seperti hantu. Selidiki asal-usul Qinyang itu. Hamba akan segera melaksanakannya. Saat lelaki tua itu hendak pergi, Qin Shuiwei kembali menghela napas dan berkata, dulu, ketika Kekaisaran Beiming masih bernama Kerajaan Beiming, leluhur keluarga Qinku juga pernah mengikuti Kaisar Mingyuan dalam peperangan, mencatat banyak jasa besar. Andai saja keluarga Qinku tetap seperti dulu. Nona! Lelaki tua itu berkata dengan suara rendah, tuan muda sekarang sangat ambisius. Keluarga Qin dan keluarga Ming kini telah menjadi sekutu yang erat. Ini juga merupakan hal yang baik. Ya? Qin Shuiwei berkata lagi, jika gulungan Suzaku dan gulungan Xuanwu dari kitab 4 inkarnasi roh milik keluarga Qinku masih ada, keadaan tidak akan seperti ini. Aku hanya seorang penguasa wilayah kecil. Setidaknya, saat ini aku bisa sekuat keluarga Ye dan keluarga Su. Mendengar itu, lelaki tua tersebut hanya bisa menghela napas perlahan, tanpa berkata apa-apa lagi, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Qinyang tidak tahu apa yang terjadi di keluarga kerajaan, dan tentu saja, dia juga tidak tertarik untuk mengetahuinya. Setelah berlatih sepanjang malam hingga fajar menyingsing, Qinyang perlahan meregangkan tubuhnya. Xiao Fei tidur hingga pagi, dan melihat Qinyang begadang semalaman, dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan bertekad bahwa dia juga harus berusaha keras dalam berlatih. Namun, kalimat berikutnya yang keluar dari mulutnya adalah lapar. Pagi-pagi sekali, dua sosok berjalan keluar dari restoran Feng Ye. Tidak ada pilihan lain. Selera Xiao Fei sudah dimanjakan oleh koki utama restoran Sheng Kue, dan sekarang, dia sama sekali tidak menyukai makanan di restoran Feng Ye. Keduanya baru saja turun tangga ketika pada saat itu, sebuah sosok perlahan berjalan mendekat. Kamu lagi? Melihat orang yang datang, ekspresi tidak senang muncul di antara alis Qinyang. Tuan muda Qin. Mingyu saat ini tampak sangat hormat, dan berkata dengan senyum ringan, Tuan muda Qin, aku salah sebelumnya. Tuan muda Qin telah menemukan harta yang hilang untuk keluarga kerajaanku. Aku seharusnya berterima kasih, dan aku tidak seharusnya bermain trik. Asalkan kamu tahu kesalahanmu, aku tidak butuh permintaan maafmu. Qinyang melambaikan tangannya dan berkata, aku akan sarapan sekarang, lebih baik kamu tidak membuatku kesal saat ini. Kenapa kau seperti ini? Komandan Du di sisi lain mendengus saat itu juga, Pangeranku, sekarang dia adalah Pangeran Yu. Lalu kenapa kalau Pangeran Yu? Ekspresi meremehkan muncul di mata Qinyang. Leluhurmu dari Kekaisaran Beiming, Kaisar Mingyuan, membangun keluarga kerajaan Beiming dan mendirikan kerajaan Beiming sendirian. Sekarang, lihatlah apa yang tersisa dari kerajaan Beimingmu. Generasi demi generasi telah menghancurkan warisan leluhur mereka. Apakah mereka masih punya muka untuk membanggakan identitas mereka di sini?
Yang disebut kekaisaran itu hanyalah karena kalian tidak bisa melepaskan kebanggaan atas kejayaan para leluhur di masa lalu. Sekarang, kalian hanya bisa disebut sebagai sebuah negara. Jauh dari sebuah kekaisaran, apalagi perbatasan negara. Mendengar ini, wajah Mingyu menjadi canggung. Saat ini, di benua Jiuyo, ada beberapa sekte besar yang menjadi penguasa sejati. Dan negara-negara yang berada tepat di bawah kekuatan sekte-sekte itu disebut sebagai negara perbatasan. Jika bukan karena kekuatan mereka yang masih cukup kuat, negara-negara perbatasan itu sudah lama hancur dan dikuasai oleh sekte-sekte tersebut. Di bawah negara perbatasan ada kerajaan Shang, lalu kekaisaran, dan terakhir, negara-negara kecil yang lebih lemah. Dari situasi nasional kekaisaran Beiming saat ini, memang, itu hanya bisa dianggap sebagai sebuah negara, bahkan menyebutnya sebagai kekaisaran terasa sangat dipaksakan. Namun, Qin Yang mengucapkan kata-kata itu dengan santai, yang membuat Mingyu terkejut. Semakin sedikit orang yang mengetahui sejarah puluhan ribu tahun kekaisaran Beiming. Namun Qin yang baru berusia 16 tahun, justru memahaminya dengan sangat jelas, ini benar-benar mengejutkan. Jadi, jangan pamer status pangeran atau bangsawan di depanku. Bahkan jika kerajaan Beimingmu sekokoh kerajaan Beiming di masa lalu, kalian tetap tidak memiliki kualifikasi. Kata-kata Qin yang terdengar sangat arogan. Dahulu, kekaisaran Beiming yang jaya disebut sebagai kerajaan Beiming, betapa luasnya wilayahnya? Di benua Jiuyo ini, siapa yang berani membangkang? Mengapa Qin yang tampak begitu meremehkan mereka? Ini benar-benar terlalu sombong hingga terasa tidak masuk akal. Namun bagi Qin Yang, itu adalah fakta. Tidak peduli seberapa kuat kerajaan Beiming, kerajaan itu dibangun oleh murid-murid dan keturunannya. Di balik layar, ia juga telah diam-diam berkontribusi. Belum lagi kerajaan Beiming saat ini, yang bahkan tidak lagi bisa disebut sebagai sebuah kekaisaran. Bagi Qin Yang, ini benar-benar tidak layak untuk dipandang. Kamu. Komandan Du Xiao saat itu juga langsung murka. Diam. Saat itu juga, Mingyu membentaknya, lalu berbalik menatap Qin Yang dan tersenyum. Aku benar-benar minta maaf, Tuan Qin, aku kurang tegas dalam mendisiplinkan bawahanku. Qin Yang tidak repot-repot menanggapi dan langsung berjalan pergi. Kresek, kresek. Saat itu juga, beberapa sosok datang satu persatu. Bukankah ini Pangeran Yu? Kenapa begitu sopan terhadap seorang bocah jalanan? Suara seseorang tiba-tiba terdengar. Detik itu juga beberapa sosok muncul satu persatu. Melihat adegan ini, Qin Yang mengerutkan kening. Pemimpin dari kelompok itu mengenakan pakaian mewah, memiliki aura luar biasa, dan menunjukkan sikap penuh kebanggaan. Selain itu, setiap gerak-geriknya terlihat elegan dan berwibawa, dengan rasa superioritas yang terpancar alami. Saudara ketiga, apa yang kau lakukan di sini? Saudara ketiga. Sepertinya dia juga seorang pangeran. Qin Yang berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak kedua, aku dengar pedangmu dibeli dari orang ini. Aku rasa dia pasti tahu sesuatu tentang pedang ini. Pemuda itu melangkah maju, menatap Qin Yang, lalu berkata dengan senyum tipis, dia terlihat seperti pemuda dengan sedikit kepribadian. Ikut aku. Pemuda itu membuka mulutnya dan berbicara langsung. Nada suaranya, tak diragukan lagi, terdengar seperti sebuah perintah. Mendengar ini, Qin Yang mengerutkan kening. Mingxuan, apa maksudmu? Mingyu tak bisa menahan diri dan berkata, aku datang untuk memohon Tuan Qin menjelaskan, sekarang apa yang kamu berbuat? Memohon? Mingxuan tertawa dan berkata, kakak kedua, orang ini sepertinya tidak tahu berterima kasih. Menurutku, lebih baik kita seret dia saja. Jika dia tidak mau, biarkan dia menderita sedikit. Kenapa harus memintanya? Bagaimanapun, kamu sekarang adalah seorang pangeran, kenapa masih melakukan hal-hal seperti ini? Tetaplah lebih merendahlah. Kamu. Mingxuan berbalik, menatap Qin Yang, dan langsung berkata, bocah, menurutku, aku tidak perlu repot-repot melakukan sesuatu bukan? Begitu kata-kata itu keluar, lebih dari selusin orang di belakangnya melangkah maju satu persatu dan langsung mengepung Qin Yang dan Ling Xiaofei. Mingxuan, jangan bertindak gegabah. Gegabah? Siapa dia? Hanya seorang anak dari keluarga Qin di kota Lingyun.
Aku, seorang pangeran, datang sendiri, itu sudah merupakan kehormatan besar baginya. Ming Xuan mencibir dan berkata, jika dia tidak mau, aku tidak keberatan memerintahkan seseorang untuk melenyapkan keluarga Qin. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Ming Yu langsung berubah. Dia tahu betul bahwa sebelumnya, Qin yang tidak segan-segan menendang Ming Che hingga patah dan bahkan menggantungnya di menara pavilion Shengdan. Pemuda berwajah lembut di depannya ini tidak pernah memberi wajah pada siapapun. Kau bilang ingin menghancurkan keluargaku? Mendengar ini, Qin Yang tersenyum tenang. Apa kau pikir aku tidak berani? Melihat senyum remeh Qin Yang, Ming Xuan mendengus, aku hanya butuh satu perintah, dan keluargamu akan musnah hari ini juga. Sayangnya, kau tidak akan mendapat kesempatan. Saat itu juga, Qin Yang melangkah maju, dan dalam sekejap, sebuah tanda terbentuk di telapak tangannya. Kamu ingin menyerangku? Ming Xuan mencibir dan langsung maju. Dia adalah seorang pangeran kekaisaran, berada di tingkat kelima alam laut roh, Spirit Sea Realm. Seorang Qin Yang tak berarti, apa yang bisa dia lakukan? Boom! Dalam sekejap, kedua sosok itu bentrok. Bagus, anak ini, di usia semuda ini, sudah mencapai tingkat ketiga alam laut roh. Ming Xuan mendengus, lalu kembali menghantam dengan telapak tangannya. Namun tiba-tiba, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan Qin Yang sangat mengerikan, sama sekali tidak seperti seseorang yang baru berada di tingkat ketiga alam laut roh. Segel api Syura. Sebuah tanda langsung menempel pada telapak tangan Ming Xuan dan merambat ke atas melalui lengannya. Segel itu melilit lengan Ming Xuan dan melepaskan hawa panas yang membakar, bergejolak seperti gelombang yang terus menggulung. Qin Yang mencapai tingkat ketiga alam laut roh, Linghai Realm, dan 3 titik akupunturnya di tangan, lengan, serta kaki mengembun menjadi laut roh. Berbeda dengan para pendekar biasa, setiap kali laut roh miliknya terbentuk, ia membutuhkan penggabungan 9 laut roh kecil untuk menyelesaikannya. Dengan metode seperti itu, kekuatannya di tingkat ketiga alam laut roh cukup untuk meledakkan lawan, bahkan jauh melampaui kekuatan prajurit tingkat kelima alam laut roh. Apa? Dalam sekejap, segel api itu langsung membakar, terdengar suara cicilala, dan diikuti bunyi retakan yang keras. Trak! Lengan kiri Ming Xuan langsung patah, jatuh ke tanah, berubah menjadi abu, dan menghilang dalam sekejap. Segel api Asura, Asura Flame Seal, adalah seni spiritual tingkat 1, yang secara alami berfungsi untuk membakar dan memusnahkan. Qin yang telah menyerap roh api langit dan menyimpan api pil dalam tubuhnya, membuat teknik ini semakin sempurna. Ming Xuan benar-benar menjerit kesakitan. Qin Yang berani menghancurkan salah satu lengannya. Lengan yang hilang ini, kecuali jika ia menemukan obat ajaib dari surga dan bumi yang mampu menumbuhkan kembali daging dan tulang, maka seumur hidupnya, ia akan menjadi orang cacat. Bunuh dia! Bunuh dia semua untukku! Ming Xuan benar-benar murka saat ini. Di sisi lain, Ming Yu benar-benar terpana. Qin Yang telah melumpuhkan lengan Ming Xuan. Ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan semudah mematahkan lengan Ming Che sebelumnya. Bagaimanapun, lengan Ming Che masih bisa disambungkan kembali, tetapi lengan Ming Xuan benar-benar lenyap. Jika Kaisar Ming Yu mengetahui hal ini, Qin Yang pasti akan mati. Ming Yu benar-benar bingung saat ini. Namun sekarang, lebih dari selusin prajurit alam laut roh di belakang Ming Xuan langsung menyerbu ke depan, Ming Yu tidak punya waktu untuk berpikir panjang dan segera bertindak. Qin Yang mungkin mengetahui rahasia tentang pedang Qin Yue dan pedang Qin Yang, jadi dia tidak boleh mati. Segel naga azur. Dengan satu kibasan tangan, kekuatan besar langsung meledak keluar. Boom! Segel itu menyebar, berubah menjadi cahaya, dan langsung menerjang ke depan. Tuan Qin, pergilah dulu, biar aku yang mengurus ini. Pergi? Qin Yang berkata dengan tenang, orang-orang ini ingin membantai seluruh keluargaku, mengapa aku harus pergi? Mendengar ini, Ming Yu hanya merasa kepalanya berputar. Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Yang benar-benar tidak takut pada siapapun. Apakah dia tidak tahu bahwa yang ingin dia bunuh adalah seorang pangeran? Segel harimau putih. Melihat belasan orang menyerangnya, Ming Yu sekali lagi menerjang ke depan. Tetapi jelas, target utama mereka adalah Qin Yang. Cari mati!
Melihat mereka semua menyerbu ke arahnya, Qin Yang mendengus dingin dan melangkah maju dengan aura membunuh. Di telapak tangannya, sebuah tongkat tipis muncul. Dengan satu tusukan, seorang prajurit tingkat ketiga alam laut roh yang memegang pedang tiba-tiba merasakan dunianya menggelap. Serak! Tongkat tipis itu menembus pedang panjangnya dan langsung menusuk dadanya, menembus sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.